Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Medina Zakia yang biasa dipanggil dengan Medina dalam Mes Podcast Orang Biasa. Nah, tadi kita udah 2 part ngomongin tentang manajemen resiko bersama Mbak Aska ini, atau yang biasa dipanggil Mbak Aska. Salah satu ini ya, praktisi dalam dunia manajemen risiko, salah satu BUMN. Tadi itu aku sempat udah sampai di part ini yang pas Mbak Aska ngasih tauin tentang ini metode itu ya, menggali informasi dengan 7 pertanyaan itu kan ya. Ya. Nah, terus aku sharing di part sebelumnya. Kalau kayak gitu biasanya kepikirannya pakai metode brainstorming. Udah tahu juga belum? Jadi misalnya kayak tadi kan kita ngasih contohnya case telat gitu. Nah, kenapa telat? Nah, aku biasanya malah kalau dulu sih ya nerapinnya, tapi dalam konteks yang lain di mahasiswa itu jadi tulis aja kenapanya itu dengan brainstormingnya. Ntar misalnya contohnya kayak tadi karena macet, karena kesiangan segala macam kan. Nanti di satu kertas itu ditulis semuanya. Nanti pas sudah itu baru dicoret-coret yang nggak relevan. Itu sih biasanya lebih ke buat brainstorming ide. Tapi tadi mikir mungkin nggak ya itu metode brainstorming sama yang tadi 7 why gitu ya, pertanyaan 7 pertanyaan itu di combine. Kali bisa saling melengkapi ya tuh ya. Ya, betul sekali Mbak Mei. Bisa, betul. Terbikin formulasi baru by Askarini dan Medina Zakia. Tiba-tiba kepikiran gitu. Oke deh. Iya, ini aku kadang-kadang kalau ngobrol-ngobrol gini tiba-tiba muncul aja ide-ide kayak gitu. Makanya ide-ide kreatif. Bondingin ke ininya, ke narasumbernya. Kok di IG Live juga kayak begitu. Di ini juga dia podcast juga gitu. Nah, jadi dan belum ini selama ini kalau gunain podcast belum pernah edit. Cuma nambahin itu kayak tadi itu background pas kayak 2 episode. Ya, I love it. Itu part bukan episode, salah. Terus oke, biar fokus balik lagi deh. Sampai kualifikasi ya, nggak harus matematika dan manajemen ya kalau mau berkecimpung di bidang itu. Nah, ada nggak tips and trick buat newbie atau yang pengen bidang itu nanti dalam karirnya? Siapa tahu masih ada yang masih kuliah bisa mikirin gitu. Ada nggak tips and trick buat involve di dunia manajemen risiko? Baik. Mungkin yang paling utama adalah seperti saya sebutkan tadi, kemauan untuk belajar ya, karena memang ilmu manajemen risiko itu sendiri sebenarnya awalnya itu sudah cukup lama, mungkin di tahun 70 dan 80-an itu sudah mulai ada dan mulai berkembang ya, tapi penerapannya di dunia bisnis korporat dan segala macam itu di Indonesia kayaknya masih baru-baru ini, karena di BUMN sendiri kan memang baru ada semacam permen, itu peraturan kementerian yang memang mengaitkan dengan hal manajemen risiko ya. Jadi untuk teman-teman yang mau jadi risk champion, artinya agent of manajemen risiko, mungkin yang paling utama adalah ketahanan mental untuk mau membaca banyak literasi. Buku manajemen risiko itu sangat tebal, dan kalau kita spesifik belajar tentang manajemen risiko finansial seperti itu banyak banget rumus-rumus keuangan, kemudian rumus-rumus matematika, aplikasi statistik dalam ilmu perbankan seperti itu. Jadi harus punya ketahanan mental untuk mau membaca banyak literasi. Nah itu lagi-lagi dengan tingkat literasinya ya harus ditingkatkan gitu Mbak Mei. Kalau misalnya karena itu juga berhubungan dengan banyak unit di satu divisi atau lintas divisi di satu perusahaan atau satu organisasi. Jadi luasnya pengetahuan seorang risk management analysis itu
sangat dibutuhkan. Jadi punya banyak sekali pemahaman tentang banyak ilmu multi dimensi gitu kan. Jadi mau belajar anak matematika mau belajar hukum, anak hukum mau belajar matematika, mau belajar finansial, mau belajar tentang IT, karena juga ada beberapa perhitungan kuantitatif yang membutuhkan simulasi, dan simulasi ini biasanya menggunakan pemrograman, kemudian program-program yang kaitannya dengan IT. Jadi ilmu yang sangat dinamis, yang memang sangat dibutuhkan dan sedang istilahnya sedang berkembang saat ini gitu. Gitu. Lagi hype nih. Iya, lagi hype gitu. Semua pasti ngomongin manajemen risiko, dan memang tidak sembarangan orang, dalam artian bukan hanya orang yang istilahnya kalau mau survive di bidang ini bukan tipikal yang cepat nyerah gitu loh. Jadi memang harus punya ketahanan mental, mau banyak membaca, mau banyak belajar, mau banyak bertanya dan tekun ya, seperti itu. Tekun. Jadi itu yang mungkin modal utamanya. Karena kemarin juga seperti beberapa teman-teman juga yang mengambil ujian sertifikasi CRMO misalnya, pada saat ujian kuantitatif, bisnis kuantitatif, yaitu ngitung-ngitung dengan statistik dan segala macam, itu rata-rata udah nyerah gitu kan. Jadi aduh susah dan segala macam. Nah, ini memang butuh ketekunan tingkat tinggi, kemudian harus rajin dan mungkin harus sabar ya. Jadi mau belajar itu kunci yang paling utama, dan juga mungkin perbanyak networking, artinya dengan teman-teman di unit-unit lain misalnya banyak ngobrol deh. Jadi kayak apa sih permasalahan utama yang biasanya kalian hadapi di unit pada saat kegiatan keseharian, kemudian di divisi operasional misalnya, itu permasalahan utama yang memang mungkin menyangkut dengan pengeluaran ataupun cost, biaya-biaya yang memang biaya ekstra yang memang seharusnya sebenarnya bisa diminimalisir ataupun bisa dihemat di satu perusahaan. Dan ilmu ini kalau misalnya diterapkan dengan baik, itu akan sangat membantu perkembangan suatu perusahaan menjadi perusahaan yang sehat dan juga sustain, artinya bisa berkelanjutan di masa depan. Jadi kurang lebih sih itu aja sih, lebih simpelnya Mbak Mei. Oke. Aku tadi nyoba nerapin manajemen resiko, tapi dalam nge-podcast. Maksudnya kayak gini, ini gue bagi ketiga part. Takut kayak tadi pertama kali tiba-tiba hilang, tapi ternyata rekamannya pas habis hilang muncul lagi dia. Nih kayaknya loading agak lama. Jadi aku mikir tadi 10 menit pas gue 30 menit kan, jaga-jaga takutnya ntar error lagi. Oke, yang tadi nih, yang episode sebelumnya pas ujungnya tuh itu nggak aku cut tiba-tiba apa ya mati kayak gitu. Nah, oke, menarik juga ya ilmu manajemen risiko. Itu ini aku tiba-tiba kepikiran sama proyeksi. Jadi dulu kan aku pernah ikut kayak inkubator UMKM ya, namanya Perempuan Maju Digital.id 2020. Atau sama apa lagi ya tuh yang satu itu kayak itu yang nyelenggarain ThinkWeb, sama satu lagi yang nyelenggarain itu BSM kerja sama IPB waktu itu UMKM IPB. Nah itu kalau nggak salah di antara yang inkubator itu atau yang lain ya, aku beberapa waktu itu pernah ikut beberapa inkubator lagi zaman-zaman startup hype dan satu lagi apa namanya UMKM hype. Ada yang namanya proyeksi yang aku ingat atau di Lopet lupa. Nah itu sama nggak? Itu bagian dari manajemen risiko atau beda? Maksudnya kan kita harus presentasi tuh di hadapan apa sih, pura-puranya kalau orang taunya investor ya, atau venture capital atau angel investor. Itu kan kalau startup harus presentasi kayak proyeksi 5 tahun selanjutnya gitu. Nah itu hitung-hitungan gue bingung deh. Itu gimana ya maksudnya? Nah iya, jadi itu dia. Jadi betapa menariknya ilmu manajemen risiko. Jadi kalau misalnya aku memang belum paham detail tentang maksudnya proyeksi seperti apa, tapi kurang lebih misalnya gini, kalau misalnya proyeksi keuangan maksudnya, proyeksi si perusahaannya kira-kira nih, misalnya investornya spend berapa nanti growth-nya pas 5 tahun lagi nih kayak gimana. Nah dulu ada sesi pitch ya, kita harus presentasi kayak gitu. Nah aku kan emang
waktu itu kan timku tuh kalau di startup tuh ini karena aku masih tahap ideation ya, itu cuma punya hustler, aku nge-backup sama hipster. Yang urusan apa namanya, hipster tuh desainnya, yang urusan IT-nya nggak ada. Sama yang kalaupun apa namanya hustler itu kan yang ngurusin manajemen. Nah aku kan nggak punya basic apa sih kalau manajemen, mungkin bisa dipelajarin, tapi kok kayak hitung-hitungan perencanaan keuangan segala macam, gue emang jujur aja walaupun suka matematika tapi nggak suka akuntansi. Nah itu kalau kamu kan mungkin tahu ya dikit ya proyeksi keuangan. Nah itu bagian dari manajemen risiko kan, kayak proyeksi keuangan nanti 5 tahun lagi nih UMKM atau nih startup berkembang bisa menghasilkan keuntungannya berapa, kayak gitu termasuk. Jadi sebenarnya ilmu keuangan itu adalah bagian dari ilmu manajemen risiko gitu kan. Jadi kalau misalnya Mbak Mei bilang tentang proyeksi keuangan di masa depan, pada saat kita bicara tentang startup dan kita butuh pemodal ya, orang yang memberikan modal usaha terhadap usaha yang akan kita lakukan, kita presentasi. Itu kalau di bahasa keuangan tuh ada 2 istilah namanya break even point-nya berapa nih? Balik modalnya itu berapa tahun? Ingat. SMA belajar juga. Modal segini dengan dinamika misalnya bisnis yang akan berjalan, break even point-nya balik modal sekian dalam berapa tahun. Nah itu bagian dari manajemen risiko juga. Ada juga istilahnya IRR. IRR itu internal rate of return. Jadi yang ditanyakan itu adalah berapa besaran uang yang akan kembali balik modal ke kita. Itu ROI. Mirip ROI. Ya, IRR ya, atau BEP seperti itu. Jadi untuk orang-orang yang ingin menginvestasikan uangnya di kita bisa ngasih informasi, ini akan kembali uang sekian modalnya dalam waktu berapa tahun. Nah, itu bagian dari ilmu manajemen risiko, dan khususnya untuk beberapa proyek-proyek yang memang harus mengantisipasi itu Mbak Mei. Jadi dengan modal tanda kutip sedikit mungkin, dapat balik modalnya berapa, atau mungkin nanti peluang untuk mendapatkan keuntungan di masa depan setelah BEP-nya itu tercapai, keuntungannya bisa didapat berapa banyak, itu bagian dari manajemen risiko. Karena memang kurang lebih tujuan perusahaan untuk melakukan satu proyek atau bisnis itu kan untuk mendapatkan keuntungan. Dan memang kalau kita bicara tentang keuntungan pasti bicara tentang uang. Nah, uang itu kan masalahnya hanya 2 ya, yaitu biayanya seminimal mungkin, keuntungannya semaksimal mungkin. Nah, ini adalah bagian dari dinamika ilmu manajemen risiko yang memang bisa diterapkan di dunia bisnis. Oke, mungkin udah cukup ya, udah lumayan nih banyak nih informasi, udah sampai 3 part nih. Nanti next ya mungkin bisa, nih kan aku nggak sertakan juga nih di podcastnya IG-nya Mbak Aska, jadi yang lainnya nanti bisa nanya sendiri ke Mbak Aska. Walaupun tadi yang apa namanya yang agak-agak terakhir tuh yang ngomongin tentang keuangan, memang sih kadang-kadang orang ngehnya apa itu diukur dari itu ya, yang karena kan kalau uang fisik orang biasanya tahu gitu kan, fisik betul. Karena itu yang value tangible atau yang terlihat. Tapi kalau bagiku ya, nah mungkin banyak orang yang kadang-kadang belum menyadari kalau kayak pendidikan, pembelajaran termasuk apa sih namanya tuh, kayak networking itu bagian value intangible atau nggak itu kata-kata. Iya, tapi sebenarnya bisa jadi mungkin berarti. Ntar mungkin next diskusi atau apa kita ngebahas tentang itu value tangible dan intangible, tapi nggak sekarang dulu. Nah ini kalau teman-teman yang lain, maaf ya dari awal tadi kayaknya 3 part ini ada beberapa definisi atau term pakai bahasa Inggris. Silakan googling, karena kali ini kayaknya bukan sharing biasa untuk orang biasa. Ada beberapa istilah, maaf. Ini dibandingin nanti kan itu langsung disclaimer kasih tauin. Ntar googling aja deh artinya itu. Kayak ada istilah kaizen juga lah, nggak apa-apa kan nama-nama sedikit. Iya. Itu apa namanya? Aku juga bingung sih ya kadang-kadang ya, pakai bahasa Inggris itu mau di bahasa Indonesiain kayak gimana kalau misalnya model-model yang kayak term-term tertentu gitu. Iya, betul. Iya, makanya ya gitulah. Susah.
Ini udah Thank you banget, 14 Mbak Mei. menit. Ntar dulu, jangan closing dulu. 14 menit lewat 59 ya, pas 15 menit. Makasih untuk teman-teman yang udah ngedengerin main podcast ini dalam episode apa namanya tadi? Oh ya, apa itu manajemen resiko, mengetahui tentang itu seluk-beluk ya. Sekilas doang. Dan kalau ada yang mau apa namanya nyoba ngejajal jadi apa istilahnya tuh? Kalau IT kan audience apa yang berkecimpung risk champion. Champion manajemen risiko. Itu emang istilahnya tuh kamu bikin? Enggak, itu memang namanya memang itu. Jadi kayak agen manajemen risiko itu istilahnya risk champion manajemen risiko. Oh, ada ya juga ya. Keren juga ini ya namanya. Oke, ya itu terus bisa nanya langsung ke Mbak Aska. Ya keep healthy, keep kreatif semuanya. Ya, makasih juga Mbak Aska menyempatkan waktu. Terima kasih Mbak Mei. 3 part loh. Terima kasih banyak. Iya. Dengan error tadi. Kasih banget sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next episode. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Ya, biasa.